Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul pengembangan prototipe aplikasi bimbingan tugas akhir mahasiswa berbasis web. Di sini dengan saya Agus Lorenza dan teman saya Tasya Rahmadani dan Arsianti. Untuk presentasi yang pertama, di sini akan dibawakan oleh saya sendiri. Ini ada latar belakang, yaitu isinya saat ini pencatatan atau dokumentasi proses bimbingan tugas akhir dilakukan secara manual sehingga dapat terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya permasalahan yang dapat terjadi adalah seringkali terjadi kehilangan catatan proses bimbingan sehingga hasil bimbingan tidak dapat dijalankan secara efektif oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa juga dapat menyalahartikan perkataan lisan dosen baik pada saat bimbingan maupun secara retrospektif. Dengan pencatatan hasil bimbingan, mahasiswa akan memiliki catatan yang sudah disetujui dosen untuk revisi tugas akhir. Berikutnya di sini ada tujuan. Yang pertama tujuannya adalah aplikasi ini bertujuan untuk pengawasan serta pencatatan bimbingan tugas akhir menjadi terdokumentasi dengan baik daripada sebelumnya. Yang kedua, memungkinkan mahasiswa untuk meminta bimbingan dari dosen pembimbing melalui aplikasi dan memungkinkan dosen untuk mengkonfirmasi konten dari diskusi tersebut. Berikutnya akan disampaikan oleh Tasya. Oke, selanjutnya di penelitian ini itu difokuskan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan membantu proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Jurnal ini juga terdapat pembahasan pengembangan prototipe aplikasi berbasis web untuk bimbingan proyek akhir mahasiswa agar lebih mudah. Selanjutnya, eh, dari semua itu ada prosesnya. Yang pertama itu ketika mengakses aplikasi, mahasiswa diminta untuk melengkapi data diri terlebih dahulu, lalu mengajukan topik. Hal ini dilakukan untuk memastikan data diri mahasiswa dan untuk kebutuhan administrasi lainnya. Dan mahasiswa juga diwajibkan untuk melengkapi data diri yang ada di menu profile. Jika sudah lengkap, barulah mahasiswa dapat mengajukan topik dan melengkapi dokumen. Proses kedua yaitu pada tahap ini topik mahasiswa dapat terbagi menjadi 3 tipe, yaitu topik dari dosen, topik dari instansi, atau topik pribadi. Nah, selanjutnya, mahasiswa perlu menunggu persetujuan dosen. Jika sumber topik berasal dari dosen, untuk topik dari instansi, mahasiswa juga dapat mengunggah bukti surat dari instansi. Pada tahap selanjutnya, yaitu koordinator TA akan memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan topik. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka koordinator bersama dengan koordinator kelompok bidang keahlian atau KBK akan melakukan rapat untuk menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir adalah koordinator akan mengumumkan nama dosen pembimbing untuk mahasiswa tugas akhir. Lalu, mahasiswa mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing melalui aplikasi Maranatha Education. Lalu, mahasiswa perlu menunggu dosen pembimbing menyetujui permintaan pembimbingan di tanggal tertentu statusnya adalah menunggu persetujuan. Lalu, dikonfirmasi oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa akan mendapatkan status diterima. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses bimbingan yang terjadi antara mahasiswa tugas akhir dan dosen pembimbingnya. Aplikasi ini selanjutnya akan mulai diimplementasikan pada tahun akademik 2022 atau 2023 di program studi S1 Teknik Informatika Universitas Kristen Maranatha Bandung. Untuk rencana evaluasi selanjutnya, dalam penelitian ini akan dilakukan survei secara menyeluruh untuk seluruh mahasiswa dan dosen yang menggunakan aplikasi. Jadi, tidak hanya melibatkan perwakilan dosen dan mahasiswa seperti yang saat ini sudah dilaksanakan.
Aplikasi ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi untuk menyertakan seluruh proses tugas akhir pada program studi yang bersangkutan. Oke, baiklah. Berikut presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan wassalam.